Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian rahimani Allah wa iyyakum, alhamdulillah di kesempatan pagi yang cerah ini, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala alladzi bi nikmatihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmus shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita berada di sebuah masjid, di sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, fi baitin min buyutillah, di sebuah pondok pesantren Sa'adah Darain. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu ini dalam rangka untuk thalabul ilmi, menimba ilmu, mencari ilmu ini betul-betul duduk yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menunaikan ibadah salat subuh, salat fajar dengan berjamaah. Dan kenapa kita memulai dengan syukur pada Allah Subhanahu wa taala? Karena umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mau bangun pagi untuk salat fajar berjamaah, lebih-lebih sebelumnya bangun untuk salat malam, untuk qiyamul lail, insyaallah mereka adalah orang-orang yang mendapatkan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu beliau pernah berdoa dengan doa Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, karuniakanlah keberkahan kepada umatku di waktu pagi hari mereka. Sehingga seorang yang bangun sebelum subuh, kemudian dilanjutkan dengan ibadah, dia tegakkan ibadah salat fajar berjamaah di masjid, maka dia mendapatkan doa keberkahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doa Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Dan saya juga ikut mendoakan untuk diri saya pribadi dan antum sekalian agar juga kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan Allahumma barik lana fi bukurina. Ya Allah, karuniakanlah keberkahan kepada kami di waktu-waktu pagi hari kami. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya akan sampaikan tentang tema yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, yaitu tentang as-sunnah al-mansiyah, sunnah yang banyak dilupakan oleh sebagian kaum muslimin. Bahkan sebagian kita yang sudah aktif untuk duduk di majelis ilmu, datang menghadiri pengajian-pengajian, masih banyak di antara kita yang terkadang melupakannya. Makanya di sini saya bawakan kitab, ini ada di depan antum, berjudul As-Sunnatul Mansiyah, sunnah yang terlupakan. Kitab ini disusun oleh Abu Abdullah
Muhammad Yusran Mustafa Ibnu Bani Mustafa Ibni Sukarta Ibni Wirorejo Al-Jawi. Aina muallifuhu, di mana penulisnya? Amamakum, ada di depan antum. Ini kitabnya, berjudul As-Sunnatul Mansiyah, sunnah yang terlupakan. Kitab ini sebenarnya berisi hadis-hadis Nabi SAW yang pernah didapatkan oleh penulis ketika penulis belajar dengan masyayikh di Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, di kerajaan Saudi Arabia. Taib, sebelum memulai kitab ini, tentu kita perlu fahami bahwa setiap muslim dan muslimah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sesudah dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nisa ayat yang ke-59. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman. Ini seruan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Karena hanya mereka lah yang mau dan diberi hati yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi hati mau taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diberi hati mau taat kepada pemimpin-pemimpin mereka. Allah mengatakan bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Khitab, arah pembicaraan ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Karena kebanyakan manusia ketika diajak untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan diajak untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi mentaati pemimpinnya, mereka enggan. Mereka menolak untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga menolak untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka membenci pemimpin-pemimpin di antara mereka. Maka Allah memanggil kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, atiullaha, taatlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa atiur rasul. Diulangi lagi kata-kata atiu. Dan taatlah kalian semuanya kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Ar-Rasul di sini kalau antum kaji baik-baik menggunakan lafaz al-ma'rifah, ada alif lamnya. Yang para ulama mengatakan yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bukan rasul-rasul yang sebelumnya. Dan bukan rasul-rasul yang sebelumnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ulil amri minkum, dan kepada pemimpin-pemimpin di antara kalian. Kata-kata wa ulil amri minkum tidak ada di depannya lafaz wa atiu ulil amri minkum. Para ulama Ahlussunnati wal Jamaah ketika mentafsirkan ayat tersebut mengatakan bahwa ketaatan kepada ulul amri ini dibingkai, dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Artinya apabila pemimpin mengajak kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, kita wajib mutlak untuk mentaati mereka. Namun jika mereka mengajak bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, kita tidak mentaati mereka. Namun kita tidak boleh memberontak, kita tidak boleh mengadakan demonstrasi, kita tidak boleh menjelek-jelekan mereka. Hanya dalam perkara itu Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mentaati mereka. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq yang Maha Mencipta. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara-perkara yang al-ma'ruf, yang baik saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100, insyaallah santri-santri di sini hafal insyaallah taala, di mana seorang yang mau mengikuti dengan baik sahabat-sahabat al-Muhajirin dan mengikuti dengan baik sahabat-sahabat al-Ansar, mereka dijamin akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Ini subhanallah adalah fadlun minallah, fadlun azim, karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang mau mengikuti jejaknya sahabat-sahabat al-muhajirin dan sahabat-sahabat al-ansar. Syukran, barakallahu fiik. Nah, jazakallahu khairan, syukran katsiran, thank you very much. Hatur nuwun, insyaallah, hatur nuwun. Bagaimana bunyi ayatnya tadi? Surat apa tadi? Jangan lupa kalau ngaji dengan saya sering saya murojaah. Sebelum surat At-Taubah ayat 100, At-Taubah itu surat Baro'ah. Tadi saya menyampaikan surat apa tadi? Surat An-Nisa, surat keempat ayat 59. Sekarang At-Taubah, surat ke-9, surat nomor 9, ayat yang ke-100. Gampang mengingatnya. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar. Was-sabiquna, orang-orang yang telah dahulu, orang-orang yang terdahulu. Al-awwalun, lagi awal-awal, yang pertama-tama, yang terdahulu dalam apa? Dalam keimanan mereka. Dalam apa? Dalam keislaman mereka. Dalam apa? Dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dan ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Perhatikan ini. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Saya mau tanya, antum santri atau bukan? Kalau ustaz tidak saya tanya. Kalau santri saya tanya. Kan tidak boleh ngetes ustaz. Nanti saya kualat, ya kan? Antum santri? Ya. Dari mana, akhi? Dari Cirebon. Santri di mana? Di sini. Di sini. Ya, masya Allah, di Saada, ada Ronai. Baik. Tadi saya tanyakan, apa yang dimaksud dengan walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Yang dimaksud dengan siapa orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik? Mereka yang dimaksud adalah al-muhajirin wal ansar. Al-muhajirin adalah sahabat-sahabat yang dulunya hijrah meninggalkan Makkah al-Mukarramah. Antum tahu hijrahnya mereka ini melebihi relawan, melebihi saya yang pergi meninggalkan kampung halaman pergi ke Cianjur ini. Kalau kita pergi ke sini, harta kita di sana masih ada. Besok kita pulang, kita masih punya rumah, masih ada istri, masih ada anak-anak, masih punya harta. Tapi mereka meninggalkan segalanya. Sahabat-sahabat al-muhajirin meninggalkan kampung halamannya, rumahnya, hartanya tidak boleh dibawa. Istrinya kalau masih musyrikah tidak ikut. Anak-anaknya pun dilarang ikut kalau belum masuk Islam. Atau bayangkan perjuangan mereka. Makanya kita disuruh meneladani mereka dan mengikuti mereka. Wal ansar, orang-orang siapa? Sahabat-sahabat yang merupakan ahlu Yathrib, penduduk asli kota atau daerah Yathrib sebelum menjadi Madinah. Jadi kota Madinah dulu disebutkan oleh Syekh Al-Muhaddits Safiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala, penulis kitab Ar-Rahiq Al-Maktum. Beliau dalam kitabnya Raudhatul Anwar fi sirati An-Nabi Al-Mukhtar, beliau mengatakan bahwasanya dulu namanya Yathrib. Kemudian ketika Nabi hijrah datang di hari Senin, itu tahun 1 Hijriah, itu tahun 1 Hijriah, langsung diganti menjadi Madinatur Rasul namanya, kotanya Rasul. Jadi sejak sejak tahun 1 Hijriah hari Senin itu sudah berubah menjadi namanya apa? Madinatur Rasul. Kemudian setelah itu menjadi Al-Madinah An-Nabawiyah. Baru sekarang ini di akhir-akhir ini menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Guru-guru kami, ya, bahkan ini fatwanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan sebaiknya kita tidak menggunakan kata-kata Al-Madinah Al-Munawwarah. Ini penamaan yang baru di zaman kita, zaman khalaf. Di zaman para salafus saleh namanya apa? Madinatur Rasul.
Sebaiknya kita katakan Madinatul Rasul atau Al-Madinah An-Nabawiyah. Kalau Madinatul Rasul, kotanya Rasul. Kalau Al-Madinah An-Nabawiyah, kota Nabi. Kalau Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang diberi cahaya. Kata Syekh Utsaimin, baik Makkah maupun Madinah dua-duanya diberi cahaya. Yang membedakan bahwa Madinah itu kota Nabi. Jelas? Baik. Siapa yang dimaksud akhi? Walladzina taba'uhum bi ihsan. Siapa yang dimaksud? Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Harus tahu kita. Nanti kalau antum tahu ayat ini dengan jelas, antum tidak ragu-ragu mengikuti manhajus salafis saleh. Sehingga tidak ada kata-kata ada seorang ikhwan pensiun dari manhaj salaf. Anak pensiun sekarang. Pensiun dini anak. Ikhwan-ikhwan salaf itu gak bisa senyum. Ikhwan-ikhwan salaf itu keras orangnya. Ustadznya galak-galak. Anak mau pensiun dini. Ya akhi, kalau antum tidak kuat dengan ustadz yang galak, cari ustadz yang lembut. Ustadz Ridwan lembut, ya kan? Di sini banyak ustadz yang lembut ya. Jangan cari saya, galak saya. Ya. Baik, ya. Kalau antum tidak ketemu ikhwan-ikhwan yang susah atau ketemu ikhwan yang susah senyum, Pak Badrimin ini masya Allah banyak senyumnya. Anak baru kenal aja sudah diguyoni sama beliau. Jarang-jarang orang berani guyoni ustadz itu. Loh bener ini, insya Allah. Allah karim, insya Allah. Ini Pak Denny ini, murah senyum beliau. Siapa akhi yang dimaksud? Kalau itu tidak bisa dibantu akhi sebelahnya. Antum santri juga? Atau ustadz? Santri ya? Siapa yang dimaksud? Atau bebas santri, yang penting santri. Antum harus ada perwakilannya. Jangan membuat malu satu Indonesia ini. Soalnya pesantren ini ada satu Indonesia ya. Siapa yang dimaksud? Siapa yang dimaksud? Walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Siapa yang dimaksud? Hah? Sahabat. Nah, tadi sudah disebutkan sahabat Muhajirin dan sahabat Ansar. Benar, tapi antum kurang lengkap. Sahabat selain Muhajirin dan Ansar. Ini yang pertama. Kemudian sudah itu siapa? Murid-muridnya sahabat, para tabi'un, para tabi'in. Sudah itu siapa? Murid-muridnya tabi'in, itu atba'ut tabi'in. Sesudah itu siapa? Kita semuanya. Ini tafsiran dari guru-guru kami dari Saudi Arabia. Bahwa yang dimaksud pertama kali adalah sahabat selain Muhajirin dan selain Ansar. Ada banyak. Ada sahabat-sahabat yang bukan Muhajirin, bukan apa? Ansar. Dan setelah itu adalah murid-muridnya sahabat seluruhnya, para tabi'in, generasi kedua. Setelah itu siapa? Generasi ketiga, atba'ut tabi'in. Barulah kita masuk di situ. Tapi ingat, guru kami yang mulia Syekhuna Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, hafizahullah taala, semoga Allah menjaga beliau, mengatakan bi ihsan, ini qaid yang penting sekali. Bi ihsan ini tidak bisa ditawar-tawar. Yang mengikuti mereka dengan baik, bukan yang, mohon maaf ya, sebatas mengklaim atau mengaku-ngaku mengikuti mereka, tapi betul-betul mengikuti mereka dengan baik. Ini yang akan mendapatkan fadilah apa? Radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Dan kata-kata radhiyallahu anhum didahulukan daripada waradu'an. Ini kalau kita kaji tafsirannya luar biasa. Allah ridho kepada mereka. Ridhonya Allah didahulukan sebelum waradu'an, dan mereka ridho diperintah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan Allah ridho sekalipun mereka itu menjalankan perintah Allah tidak banyak, tidak maksimal. Allah ridho sekalipun mereka kadang-kadang masih terjatuh dalam larangan Allah. Ini maksudnya. Baru dengar seperti ini tafsirannya, ngaji terus insyaallah. Selama ini kan kita dengarnya wasabiqunal awwalun, terjemahannya aja. Tafsirannya demikian luas, disebutkan ulama-ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian bukan hanya itu, wa'adalahum jannatin tahtahal anhar. Allah sediakan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allahu Akbar. Bukan hanya diridhoi di dunia ini, bukan hanya diridhoi oleh Allah Ta'ala di dunia ini, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan ini dalil yang paling kuat, wajibnya kita mengikuti manhajus salafis saleh, tidak bisa ditawar. Dan tidak ada kata pensiun dini dari manhaj salaf, apalagi muntaber, mundur tanpa berita dari manhaj salaf, tidak boleh. Jelas ini? Bahwa apa, ikhwan-ikhwan, jangan tersinggung dengan saya. Karena ini fenomena. Anu sudah gantung sepatu Ustaz dari manhaj salaf. Anak gantung sepatu dari relawan Ustaz. Tidak boleh seperti itu.
Antum gantung sepatu meninggalkan manhaj salaf sama dengan meninggalkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan meninggalkan apa? Surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allahu Akbar. Tidak boleh kita meninggalkan manhaj yang mulia ini. Ini sebelum mukadimahnya panjang sekali ini. Mungkin 2 jam mukadimah nanti. Baru kitabnya masuk nanti. Kitabnya tipis ini. Baik. Sudah, berarti kita sudah punya 2 dalil. Pertama tadi, diulangi lagi. Surat apa tadi yang pertama? Surat An-Nisa. Surat yang keberapa? Surat nomor 4 urutannya dalam Al-Quran. Ayat yang keberapa? 59. Ingat-ingat, gampang ini ingat. Kemudian yang kedua surat At-Taubah, surat Baro'ah, surat nomor 9 ayat yang ke-100. Yang ketiga ini antum ingatkan dengan baik. Surat Ali Imran. Surat Ali Imran. Surat ketiga ayat 31. Siapa yang hafal? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya, kita terjemah. Qul dawa sira Muhammad. Dawa sira Muhammad maring sekabehane umat ira. Saya terjemahkan dulu bahasa Jawa. Sengaja ini. Loh, tapi santri Sunda ya. Nanti antum alih bahasa ke bahasa Sunda ya nanti antum ya. Ya, anak tugas ya antum ya. Ayo. Qul dawa sira Muhammad. In kuntum in lamun kuntum ono sapa sira kabeh tuhibbuna padha gelem tresno Allah ing Allah. Dawa sira Muhammad. Lamun sira kabeh ngaku tresno cinta Allah ing Allah, fattabi'uni mongko padha sira kabeh ittiba derek ni ing ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan khawatir, bentar lagi saya terjemahkan bahasa Inggris mau. Loh, jangan menghina saya loh. Anak itu kuliah bahasa Inggris juga, jangan dikira ustaz tuh enggak bisa bahasa Inggris. Memang banyak ustaz itu yang hanya bisa yes, no, I love you gitu saja. Anak bisa yang lain. Mau dengar terjemahannya bahasa Inggris? Enggak, saya lupa. Baik. Fattabi'uni mongko padha sira kabeh ittiba derek ning ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Bakal tresno sapa Allah ing sira kabeh. Wa yaghfir lakum dzunubakum, lan bakal paling pangapura sapa Allah lakum tumraping sira kabeh dzunubakum ing pira-pira dosa ira kabeh. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu lan utawi Allah iku ghafurun zat kang akeh pangapurane, rahim tar lan zat kang tur welas asih. Masyaallah. Zat kang welas asih. Surat apa tadi? Surat Ali Imran, surat ketiga ayat 31. Nanti kalau salah diingatkan. Jadi kan ikhwan-ikhwan penghafal Quran enak kalau ngaji di depan. Saya sering katakan kalau ngaji di depan santri itu enak. Kalau saya lupa, saya pura-pura tanya. Nanti kalau dia jawab kan, itu jawabannya itu. Itu enaknya ngaji dengan santri itu. Saya sering begitu, lupa ya saya. Langsung saya tanya santri, santri jawab, ini jawabannya ini. Gitu. Apa tadi suratnya? Ya, kenapa saya tanya begini? Karena subuh ini, saya lihat matanya semuanya merem-merem ini. Kalau nggak ditanya begini, metodenya bukan tanya jawab begini, nanti saya hanya ceramah sepihak begini, antum semua begini, semua mengheningkan cipta. Kenapa pada jemaah? Berarti khusyuk mendengarkan ceramah. Berarti ustadznya ini betul-betul bisa membuat orang apa? Bukan tertidur ini, membuat orang apa? Tentram. Masya Allah. Ya damai, nggak galak ustadznya. Masya Allah. Bener. Sulit mencari ustadz seperti ini, antum. Ya kan? Kalau jamaahnya pada tidur ini berarti ustadznya itu betul-betul bisa apa? Mencairkan suasana. Mencairkan bukan ini. Ya, iya. Apa tadi ayatnya? Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum, jika kalian tuhibbunallah, mencintai Allah. Perhatikan, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jadi Rasulullah disuruh mengatakan kepada umatnya, kepada para sahabat dahulunya,
radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi ayat ini bukan hanya kitabnya kepada para sahabat, kepada seluruh umatnya. Untuk apa? Ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, para ulama mengatakan, ya perhatikan ini ya. Alamatu mahabbatillah ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanda seorang mencintai Allah kalau dia ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum hanya mengaku saya cinta kepada Allah, tapi tidak ada bukti ittiba antum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti cinta antum diragukan. Kalau cinta kepada Allah harus ada bukti apa? Ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban dari ayat ini? Yuhibbukumullah. Kalau kalian mau ittiba mengikuti sunnahku, Allah akan mencintai kalian. Cukup itu? Tidak. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni untuk kalian dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Maka para ulama mengatakan bahwa tanda kecintaan seorang hamba kepada Allah itu apa tadi? Alamatu mahabbatillah apa tandanya? Ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasul. Wa thamratu ittiba'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan buah dari ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Dua buahnya. Husulu mahabbatillah, dia mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, wa husulu maghfiratihi, dan dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ana yakin kita ini tidak bisa lepas dari dosa. Betul enggak? Antum relawan-relawan, bapak-bapak dan para ustadz yang relawan, ya, kadang-kadang kan keluar pagi begini lewat jalan itu ketemu gelis enggak? Gelisnya cepet ya? Ketemu gelis enggak? Yang ketawanya keras ini berarti sering ngelirik ya. Dosa loh ngelirik. Kan antum sudah punya iswan. Sudah punya iswan kan? Wave. Bahasa Indonesianya iswan. Iswan, is two, is three, is four, kan? Iya kan? Iswan. Masih satu iswan. Kalau sudah dua, is two, Pak. Kalau sudah tiga, is three. Baru three kalau tiga. Kalau empat, is four. Allahu Akbar. Ya, dosa kita banyak sekali. Kadang-kadang, mohon maaf ini ya, tidak ngeritik siapa-siapa. Kita lagi giat relawan, setan membisiki kita. Oh, tidak ada relawan seperti kamu. Lihat, dia duduk-duduk, sebentar-bentar minum, sebentar-bentar makan. Antum lo kerja sampai berkeringat, sampai baju gonta-ganti. Ini bukankah bisikan setan ini? Dosa enggak seperti ini? Antum merendahkan saudara antum, padahal dia ini lagi capek betul. Semalam tidak bisa tidur, digigit nyamuk. Ingat istri, ingat anak, ingat utang, insya Allah. Lo coba, ya enggak? Enggak boleh seperti itu, tidak boleh. Menuduh temannya tidak baik, di jalan tidak bisa menjaga pandangan, kemudian datang ke sini makanan habis, menggerundel. Gimana ini saya relawan, lapar-lapar makanan habis, dihabisin orang misalnya. Oh jangan-jangan sejak kedatangan khusus dari Kediri itu makanan jadi habis misalnya. Loh, bisa jadi saya dibicarakan begitu kan? Nah bisa jadi. Dosa kan itu? Dosa. Tapi Allah mengampuni dosanya orang-orang yang mau ittiba setelah Allah menjanjikan kecintaan kepada mereka. Ini hal yang luar biasa. Kalau kita mau ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya umatnya Rasulullah adalah umat yang terdahulu masuk surga. Setelah surga pertama kali diketuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibuka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita yang pertama kali masuk surga, ikhwan. Para jamaah, para bapak, para ustaz, kita yang pertama kali. Maka hendaknya kita mengingat ayat ini. 3 ayat ini antum hafalkan baik-baik. Surat An-Nisa 59, surat At-Taubah yang ayat yang ke-100, dan surat Ali Imran ayat 31. Dihafalkan betul-betul, diingat betul-betul. Ini pedoman hidup kita ini. Kalau antum senantiasa mengamalkan ketiga ayat ini, subhanallah, hidup antum tenteram. Kita ini hidup di dunia tidak wajib kaya, tidak harus kaya, tidak wajib pandai atau pintar, tidak wajib banyak ilmu. Kita ini tidak ada kewajiban banyak ilmu. Antum cari dalilnya. Kewajiban kita belajar, kewajiban kita mengamalkan Islam kita, kewajiban kita bertakwa. Walaupun janji Allah bagi orang-orang yang bertakwa diberi kekayaan, banyak janjinya Allah. Tapi kita tidak wajib kaya, kita tidak wajib menjadi orang yang pandai,
Kita tidak wajib menjadi orang yang alim, tidak. Kewajiban kita belajar, kewajiban kita beribadah, kewajiban kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah kalau kita dijadikan orang-orang yang cukup. Tapi saya sering mengingatkan ini ya. Mumpung banyak santri ini, kesempatan bagi saya mengingatkan. Jangan sampai setelah antum nanti dimudahkan rezeki antum, dan juga bapak-bapak para ustadz relawan, saya juga relawan ya, walaupun nggak kerja relawannya, makan saja relawannya saya, ya, saya juga relawan ini. Maka hendaknya kita ini mengingat para jemaah, kalau nanti Allah mudahkan rezeki kita, jangan kita tinggalkan peran kita, saham kita di dalam dakwah yang mubarakah ini. Jangan tinggalkan. Antum yang dulu pernah jadi relawan, setiap ada bencana antum tanggap, antum pergi ke sana. Begitu antum sudah diluaskan rezeki antum, jangan kita tinggalkan itu, walaupun mungkin porsinya berkurang. Kalau dulu setiap ada bencana datang, mungkin 20 hari tidak pulang, sekarang sepekan pulang, tidak masalah. Tapi peran antum harus ada di situ. Para santri, terutama para santri, antum harus mengambil peran dalam dakwah mubarakah ini, sebarkan Islam. Anak kemarin ke pelosok itu, ya Allah, ke atas menggantikan Ustadz Samsi Falahuddin di dekat An-Nakhl, masih ke atas lagi. Ya Allah, saudara kita butuh itu. Masih banyak yang tidak tahu sunnah, masih banyak yang tidak tahu Islam. Mereka mengaku Islam tapi jauh dari tuntunan yang benar dari agama Islam. Ini tugas kita. Taib. Dalam kesempatan pagi hari ini saya bacakan beberapa poin yang mungkin saya anggap antum semua sudah mulai melupakan sunnah-sunnah ini. Di kitab ini itu ada 50 poin sunnah-sunnah Nabi SAW yang sudah mulai dilupakan oleh sebagian kaum muslimin. Kalau tidak dikatakan sebagian besar, ya sebagian kecil kaum muslimin, mereka melupakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW tersebut. Di antara sunnah yang dilupakan oleh manusia adalah sunnah yang berjudul istihbabus suhuri bitamri. Istihbabus suhuri bitamri. Disunahkan untuk makan sahur bitamri dengan kurma. Selama ini yang kita ketahui, kita ini buka puasa dengan kurma. Tapi makan sahur dengan kurma ini sunnah yang mulai dilupakan. Saya mau tanya, siapa yang sudah pernah praktek makan sahurnya dengan kurma? Sudah ya? Masya Allah. Tahu sunnahnya atau hanya praktek, Pak? Tahu sunnahnya? Walhamdulillah. Okay. Alhamdulillah, nikmat dari Allah. Kalau yang praktek buka puasa dengan kurma, semua insya Allah ini ya, semua praktek buka puasa dengan kurma. Tapi makan sahur dengan kurma ini tidak banyak, karena ini sunnah yang mulai dilupakan. Jadi di sini ada bab berjudul istihbabus suhur. Kenapa saya baca bukan sahur? As-suhur itu fi'luhu, perbuatannya. As-sahur ta'amuhu, makanannya. Sebagaimana al-wudu, perbuatannya. Sudah wudu, maksudnya sudah berwudu. Kalau al-wadu, air wudunya. Jadi jangan salah, misalnya tanya kepada temannya, akhi sudah wadu, nah keliru ini. Wadu, air wudu. Wudu perbuatannya. Sama dengan tuhur dengan tohur, itu beda. Tohur airnya. Makna apa makna tohur? Tohir, mutohir, suci dan mensucikan. Kalau tuhur perbuatannya. Ingat ya, kalau didomahkan bahasa Arab itu salah harokat saja maknanya sudah apa? Menyimpang jauh. Iya kan? Salah harokat maknanya sudah menyimpang jauh. Rijlun dengan rojulun sudah beda. Rijlun kaki, rojulun seorang laki-laki sudah beda. Sahur makanannya, suhur perbuatannya. Makanya saya baca tadi istihbabu as-suhuri, disunahkan makan sahur bitamri dengan kurma. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah Ta'ala meridhai beliau. Siapa yang tahu nama Abu Hurairah aslinya? Abdurrahman bin Syahr. Ya, nama aslinya Abdu Syamsin. Nama aslinya Abdu Syamsin. Kemudian diganti oleh Nabi SAW menjadi Abdurrahman. Dalam satu riwayat diganti menjadi Abdullah.
Dan dua-duanya baik nama Abdurrahman maupun Abdullah disebutkan dalam hadis Sahih Muslim, ahabbul asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah nama Abdullah dan nama Abdurrahman. Oleh karena itu diganti oleh Nabi dalam satu riwayat namanya Abdullah. Asalnya Abdu Syamsin, hambanya matahari. Karena beliau dulu musyrik. Beliau itu kabilahnya dari negeri Yaman asalnya. Dari negeri Yaman kemudian pindah ke Saudi Arabia, ke Najd, dulunya dari negeri Yaman. Jadi Ad-Dausi itu sebuah suku yang ada di negeri Yaman. Seperti Al-Asy'ari, itu suku dari Abu Musa Al-Asy'ari dari Yaman. Kebanyakan. Dan antum kalau baca kitab Ar-Rahi Al-Makhtum, bahwa orang-orang Arab itu nenek moyangnya asalnya dari negeri Yaman, kemudian tersebar. Mereka itu asalnya dari negeri Yaman. Arab-Arab kuno itu dari negeri Yaman. Beliau ini nama aslinya adalah Abdu Syamsin ketika masih musyrik, belum masuk Islam. Setelah masuk Islam, ba'da'an aslam, setelah masuk Islam, beliau namanya diganti oleh Rasulullah karena tidak baik. Nama hamba matahari kan tidak boleh menyembah matahari. Diganti Abdullah dalam satu riwayat. Dalam riwayat yang lain Abdurrahman. Dan nama Abdurrahman ini dikuatkan oleh Al-Muhakkikun, diantaranya oleh Al-Imam An-Nawawi. Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi menguatkan nama yang paling kuat adalah Abdurrahman. Dan ini hadisnya yang paling sahih. Adapun nama Abdullah riwayatnya lemah, dhaifah. Jadi kalau nama Abdullah, bapaknya bukan Sokhr tapi Amr, Abdullah bin Amr Ad-Dausi. Kalau nama Abdurrahman, Abdurrahman bin Sokhr bin Sokhrun bin Sokhrin Ad-Dausi. Beliau dilahirkan tahun berapa? Harus kenal dengan sahabat. Kita ini terus terang, betul. Kalau tidak saya ingatkan begini, sering kita tidak mengenal sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Wajib kita mengenal para sahabat. Tanpa mengenal mereka tidak akan tumbuh kecintaan kepada mereka. Tak kenal maka tak sayang. Kalau kita tidak kenal tidak akan sayang dengan para sahabat. Kalau sudah tidak sayang tidak akan mengikuti jejaknya mereka. Para sahabat radhiyallahu anhum lahir tahun 19 sebelum Hijriah. Jadi ketika Nabi hijrah, usia Abu Hurairah sudah berapa? 19 tahun. Sudah remaja. Kemudian beliau wafat tahun 59, 1 tahun sudah wafatnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah wafat tahun 58, Abu Hurairah wafat tahun 59 di usia 78 tahun. Di usia berapa? 19 tambah 59, 78 tahun. Radhiyallahu taala anhu. Dan Abu Hurairah ini sempat mendakwai ibundanya. Dan Rasulullah SAW pernah dimintai agar ibundanya didoakan masuk Islam. Dan dengan hidayah dari Allah Ta'ala, ibunda dari Abu Hurairah ini masuk Islam. Akhirnya menjadi seorang muslimah. Tapi ayahnya meninggalnya belum Islam, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau ini sebenarnya kalau dalam sejarah, kebanyakan ulama ahlul hadis dan ahlus sirah, ya, al-mu'arrikhun mengatakan beliau ini baru masuk Islam kurang lebih 3 atau 4 tahun sebelum wafatnya Nabi SAW. 3 atau 4 tahun menjelang wafatnya Nabi SAW. Berarti kesempatan beliau berguru dengan Nabi antara 3 atau 4 tahun saja. Antara 3 atau 4 tahun. Karena hanya itu kesempatannya. Ketika itu kurang lebih ya, usianya antara kisaran 26-27 tahun masuk Islam. Radhiyallahu anhu ardahu. Disebutkan di tahun ke-6 Hijriah atau tahun ke-7 Hijriah, sebelum wafatnya Nabi SAW. Kalau tahun ke-7 berarti 3 tahun sebelum wafatnya Nabi. Kalau tahun ke-6 4 tahun sebelum wafatnya Nabi SAW. Namun ini yang perlu kita contoh ini. Walaupun dia kenal Islam, beliau radhiyallahu anhu kenal Islam di akhir-akhir menjelang wafatnya Rasulullah, tapi ilmunya mengalahkan sahabat-sahabat yang lebih dahulu masuk Islam. Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwasanya seorang yang mau gigih mencari ilmu, dia terkadang bisa mengalahkan teman-teman yang lebih dahulu mencari ilmu disebabkan kegigihannya. Beliau ini disebutkan oleh Al-Imam Baqi bin Makhlad dalam musnadnya rahimahullahu taala, hadisnya sebanyak 5.374 hadis. Jadi beliau punya hadis yang paling banyak. Urutan pertama dari al-mukthiruna bi riwayatil ahadits, sahabat-sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Berapa hadisnya? 5.374. Ingat-ingat? 5.374. 5.374. Kalau sudah hafal jangan ditomboki loh ya. Kalau di Jawa itu saya menyebut angka langsung ditomboki sama santri ya. Tapi santri yang bukan sunnah ya.
Tahu ditomboki? Tahu ditomboki itu? Bukan ditambah, bukan. Ditomboki itu loh, tombok nomor itu loh. Hah? Iya, dipasang nomornya. Judi tuh, judi online itu loh. Jadi kadang-kadang apa yang disebutkan kiai sama ustaz itu dicatat sama mereka. Ya Allah, loh bener. Masa ada santri? Loh, bukan santri tapi ya, bukan santri. Jadi kadang-kadang kata-kata itu, saya pernah sendiri loh ngomong itu, menyebut angka. Katanya dia bilang, ini nanti saya tombok. Nggak boleh saya bilang gitu. Saya tomboki katanya. Katanya biasanya kalau disebut oleh kiai atau ustadz itu ditomboki jadi itu, dapat uang. Allahu Akbar. Ya. 5.300 berapa? 74 tadi. Terbanyak. Beliau mengatakan, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ni'ma sahuril mu'mini, nikmat sebaik-baik baru sekarang. Kalau tadi sahuril mu'mini, makanan sahur seorang mukmin adalah apa? At-tamru, kurma. Sebaik-baik ni'ma sahuril mu'mini at-tamru, sebaik-baik makanan sahur yang dimakan oleh seorang mukmin adalah at-tamru, kurma. At-tamru itu antum bisa tanya lebih lanjut kepada Ustaz Ridwan, bagi para santri di sini. Itu kurma yang sudah kering. Jadi kurma kalau sudah kering yang kita makan di Indonesia ini namanya at-tamr, jamaknya at-tumur. Kalau sebelum itu namanya apa? Ar-rutab, kurma masak yang masih basah, masih berair itu. Dan rutab itu dimulai dari ya, kalau ini yang tangkainya di sini tangkainya ya, misalkan di sini tangkainya, sini mulai masak. Jadi ujungnya ini masak sedikit-sedikit sampai separuh sampai ke atas itu masih rutab. Bahkan masak semuanya yang masih berair, kalau dipegang ini keluar airnya, itu namanya apa? Rutab, yang masih basah. Sebelum itu ada namanya balah. Balah itu masih apa? Ya, sebentar. Sebelum rutab itu kurma ya, sebelumnya warna aslinya sebelum menjadi matang itu masih kuning atau masih merah. Sebelum kuning atau merah adalah hijau. Hijau dulu, setelah hijau kuning atau merah. Kalau kurmanya yang setelah menjadi tamar itu hitam, itu asalnya merah. Setelah hijau merah. Kalau kurmanya yang setelah matang kecoklat-coklatan itu apa? Kuning. Yang lebih manis adalah yang merah. Itu lebih manis daripada yang kuning. Tapi dua-duanya manis. Taib. Jadi sebaik-baik makanan sahur bagi seorang mukmin adalah at-tamru, kurma yang kering. Kalau dalam hadis tentang makanan yang paling utama dimakan ketika berbuka puasa, diutamakan apa? Rutab. Kalau tidak dapat rutab apa? Tamar, kurma kering. Kalau tidak dapat apa? Air putih. Ingat-ingat. Kalau kita puasa jangan langsung apa? Kalau di Jawa kolak. Kalau di sini apa ya namanya? Kolak juga. Kolak itu kuah yang ada pisangnya, ada apa bukan singkong, biasa singkong kadang-kadang, tapi seringnya ketela apa ubi, ada ubinya. Kalau sini ubi, ketela rambak itu ya, seperti itu. Jangan. Kalau tidak ada rutab, cari kurma. Kalau tidak ada kurma, air putih baru yang lain. Amalkan dengan seperti itu. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan ulama mengatakan amalkan sebagaimana hadis, kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ketika makan sahur yang disunnahkan bukan rutab dan bukan air tapi apa? Kurma yang kering. Pertanyaannya, apakah sunnah ini artinya menghalangi kita makan selain kurma kering? Jawabannya bagaimana? Tidak. Tapi dulukan kurma kering baru nasi, baru lauk pauknya, baru kita minum dan seterusnya. Jelas ini? Jadi diutamakan kurma kering lebih dahulu. Ana sudah praktek ikhwan, bapak-bapak dan mungkin para ustadz yang belum praktek, ana sudah praktek. Ana itu di bulan Ramadan itu sehari bisa keluar 3 kota 4 kota untuk dakwah. Kalau ana lupa makan kurma ketika sahur, hanya makan nasi dan lauk, itu badan saya tidak sekuat kalau saya makan apa? Kurma. Anu coba
Terutama untuk bekerja keras yang biasa puasa Senin Kamis, apalagi di bulan Ramadan full kegiatan, itu dicoba makan sahur dengan apa? Kurma. Ini sunnah Nabi yang al-mansiyah, yang terlupakan sekarang ini. Banyak yang tidak mengamalkan sunnah ini. Hadisnya rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Al-hadithu raqam al-khamis wal arba'una wal thalathumiyati wal alfan, nomor 2345. Wasahhahul Albani, dan di sini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala fi sahihi sunani Abi Dawud, dalam kitab Sahih Sunan Abu Dawud. Abu Dawud itu salah satu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan beliau adalah seorang al-muhaddits ahlul hadits. Abu Dawud rahimahullahu taala, beliau ini muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, banyak mengambil hadis dari gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau juga muridnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Dan beliau ini dikenal, kitab beliau termasuk kitab yang paling bagus susunannya. Makanya kitab beliau dinamakan kitab As-Sunan. Kitab nama aslinya apa? As-Sunanu. Tapi kemudian di belakang-belakang hari ini disebut dengan Sunanu Abi Dawud, karena sunan itu banyak. Ada Sunan Abu Dawud, ada Sunan At-Tirmidzi, kadang-kadang disebut Sunan atau Jami'. Anda harus tahu Sunan At-Tirmidzi atau Jami' At-Tirmidzi, kemudian Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibni Majah, dan seterusnya. Maka untuk memudahkan agar kita tidak keliru, maka disebut Sunanu Abi Dawud rahimahullahu taala. Dan Abu Dawud ini ulama abad ketiga Hijriah, di awal-awal abad ketiga. Beliau dilahirkan pada tahun 202 Hijriah dan wafat di tahun 275 Hijriah di usia 73 tahun rahimahullahu taala wa ardhah. Taib. Beliau mengatakan di sini bahwa hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi di sini sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih, dinyatakan sahih oleh siapa? Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Qala Ibnul Qayyim, kata penulis, berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala fi Zadil Ma'ad, dalam kitab Zadul Ma'ad. Dan ana anjurkan bagi bapak-bapak, khususnya para ustaz dan para santri, kalau diberi kelebihan rezeki oleh Allah, beli kitab Zadul Ma'ad sebagai referensi di rumah kita, khususnya yang sudah bisa bahasa Arab. Beli kitab apa? Zadul Ma'ad. Zad itu apa artinya? Bekal. Al-Ma'ad, hari di mana kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berbekal dengan apa yang ada dalam kitab itu. Isinya adalah tentang ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Anitamri, tentang kurma kering." Kurma itu, kata beliau, "wa hiya fakihatun." Kurma itu adalah buah. Jadi jenis kurma itu bukan biji-bijian dan bukan apa umbi-umbian, tapi apa? Buah. Cuman yang masuk ke kita buah yang sudah kering, itulah kurma. Dan antum, ana beritahu ya, kurma itu cara mengawetkannya dibiarkan, bukan diapa-apakan. Hanya saja biasanya kurma yang masuk Indonesia itu sebelumnya sudah masuk freezer, itu yang jadi rusak. Kalau dia asalnya hanya di karton, di packing di karton itu mau 3 tahun tidak rusak. Kalau di Saudi Arabia kita taruh di piring, mau berapa tahun juga tidak rusak. Mungkin kalau di lingkungannya berbeda, kelembapannya juga berbeda, itu biasanya menjadi dakol. Orang Arab misalnya dakol, mengatakan dakol. Orang Arab Saudi kalau tof itu mesti ghain dia. Komis gitu. Pakai ghain dia. Nah, dakol ini kurma yang sudah kering dan warnanya mulai menghitam karena tuanya 3 tahun 4 tahun, dan biasanya di dalamnya itu ada bubuknya gara-gara ada hewan yang sudah masuk ke dalam. Kurma ini rusak mungkin menurut orang, tapi Nabi SAW dulunya sering makan dakol ini, sering makan dakol ini. Jadi beliau sering makan kurma yang demikian. Menunjukkan para bapak dan para jamaah sekalian, kalau misalnya antum ada makanan nasi agak kering, jangan dibuang, dimakan. Rasulullah makan seperti ini, sederhana. Bahkan orang lain membuang, Rasulullah membukanya, setelah dibuka, kalau bahasa Jawa diketek-ketekan, dibuang itu seperti bubuknya itu dan hewannya yang hitam warnanya, kemudian dimakan. Tidak rusak, tidak.
Kalau rusak hewan tidak mau makan, ya kan? Ketika dimakan oleh hewan berarti ini apa? Kurma sehat. Anak kasih tahu ya. Anak pernah bertemu dengan ahli pertanian. Ustaz, kalau ada jambu air atau jambu biji, itu ada ulatnya, antum buang ulatnya untuk makan, itu jambu sehat itu. Kalau jambu tidak ada ulatnya, banyak pestisidanya katanya. Itu malah begitu. Tapi kita kan enggak, yang dicari yang tidak ada ulatnya, ya kan? Ada ulatnya, buang ulatnya, kemudian dimakan. Jambu sehat ini, tidak ada racunnya di situ. Jambu sehat. Taib. Jadi kurma itu apa? Fakihah, buah. Kemudian wagida, kurma itu apa? Gida itu apa? Gizi. Gida itu gizi. Wadawa, dawa itu apa? Oh, obat. Coba. Buah, gizi, obat. Wasyarabun, syarab apa? Minuman. Kurma itu minuman. Antum punya air sekian, antum masukkan kurma, habis itu antum minum, minuman. Apalagi dibuat apa? Di blender ya, di blender sari kurma. Ana hampir setiap hari di Arab sana itu beli susu yang campur apa? Kurma. Wah, bagus. Beberapa waktu yang lalu beberapa santri itu membuat minuman sari kurma, nikmat. Dan sekarang sudah ada. Taib. Betul-betul kurma asli, kurma 3 biji di blender, dimasukkan dalam susu, diaduk dengan rata. Tidak perlu dikasih gula itu. Gulanya ya kurma itu. Jadi kurma itu apa? Syarab, minuman. Jadi sebelum masa sekarang orang sudah menemukan apa namanya? Sari kurma. Dahulu Ibnu Qayyim sudah menyebutkan dalam kitabnya Zadul Ma'ad, minuman. Wa halwa, apa halwa ikhwan? Manisan. Jadi kurma itu manis. Yang kita makan itu yang halwa itu. Sudah jadi manisan. Sudah halwa, sudah kering, sudah manisan itu. Kita makan. Itulah kurma. Sudah capek. Nah, lihat sudah capek ini. Iya. Mungkin satu saja. Sebab kalau tambah 2 memang witir. Tapi antum saya lihat sudah capek ini. Sunnah 1 enggak apa-apa. Sebagai bekal. Diamalkan ya. Makan sahur dengan apa? Kurma. Sunnah-sunnah yang lain ngaji di tempat yang lain dengan para asatidzah ya, dikaji apa saja sunnah-sunnah yang terlupakan. Saya bacakan inti-intinya saja, di antaranya misalnya al-aqlu bil asabi'i ats-tsalath, makan dengan 3 jari. Sekarang juga mulai apa? Mulai dilupakan. Wala'quha, dan menjilatinya. Menjilati jari yang terkena apa? Makanan. Kita sering ya, jari ini masih penuh makanan langsung kita cuci. Tahu tidak? Yang kita cuci dan mengalir bersama air itu, itulah keberkahan yang Allah datangkan kepada kita. Karena kita tidak tahu di mana keberkahan itu ada. Makanya kadang-kadang kita sakit-sakitan, tidak segera sembuh, karena obatnya larut bersama apa? Air terbuang di selokan. Padahal harusnya kita jilati lebih dahulu. Oleh karena itu seorang muslim tidak boleh kukunya panjang-panjang. Kenapa? Karena dia tidak bisa apa? Mempraktekkan menjilati apa? Jari jemarinya. Qabla mashiha, sebelum dia mengusapnya bil mindil, dengan sapu tangan, dengan tisu, wa nahwihi, atau yang semisalnya, au ghasliha, atau sebelum mencucinya. Jadi makan 3 jari. Apa yang bisa kita praktekkan makan dengan 3 jari? Coba sebutkan. Mungkin makan nasi agak sulit ya, kurma. Makan apa lagi? Gorengan. Makan gorengan itu bisa 3 jari. Tahunya taruh sini, gitu. Lomboknya taruh sini. Saya ajari ini ya. Nah, ini anggap saja ini lomboknya, taruh sini ya. Gorengannya di sini, bisa nggak? Makan, Bismillah, lombok. Kalau orang-orang umum kan, di sini apa? Tahunya, lomboknya di sini, atau kebalik, sini tahunya, ini lomboknya, ya kan? Nah, tidak boleh, ya kan? Tidak boleh. Baik. Bagaimana kalau orang umum dia makan dengan tangan kiri? Diingatkan tidak? Diingatkan dengan baik. Pak, makan tangan kanan, Pak. Dek, makan tangan kanan, Dek. Tapi bagaimana kalau orang umum ngerokok tangan kiri? Diingatkan tidak? Biarkan saja ya. Biarkan saja ngerokok tangan kiri. Tidak usah diingatkan, Mas ngerokok tangan kanan, Mas. Tidak boleh. Berarti antum menyuruh dia merokok, tidak boleh ya. Harus tahu ilmu fikih, harus tahu fikih kita. Kalau merokok jangan diingatkan. Tapi kalau makan makanan dan minum diingatkan. Ini banyak ikhwan-ikhwan tidak tahu, sampai ngerokok pun diingatkan, ngerokok tangan kanan itu. Tidak, biarkan ngerokok tangan kiri, biar ya. Sampai ngerokok gak baca bismillah, ya biar saja, ya kan?
Wong itu bukan makanan, bukan minumannya. Baik. Kemudian yang ketiga, ini saya baca intinya, hadisnya tidak saya baca, terlalu panjang nanti. Yaitu la'kul qas'ati, menjilati wadah tempat makan. Wal ina, dan wadahnya. Wa nahwihima, atau yang semisalnya. Jadi kalau makan, usahakan bersih. Pokoknya kalau antum ketemu orang makan piringnya bersih, Ahlussunnah wal Jamaah, salafi itu jelas. Kalau makannya nyisa banyak itu, bukan salafi ini. Ini salafi itu bersih, jilati semua, nggak usah malu. Dilihatin orang biar saja, tidak usah malu. Antum kalau saya ceritakan mas saya di Saudi, saya sering makan dengan syekh-syekh itu, guru-guru kami. Itu kalau ada walimah ya, itu biasanya orang Arab Saudi itu ada yang walimahnya modelnya kebanyakan ini nampan besar itu. Kalau yang miskin kambingnya 1/4, itu miskin itu. Kambing 1/4 taruh, jadi kambing 1/4 itu lah. Jadi kambing dibelah jadi 4. Pokoknya ada kaki 1, ini kambing 1/4 taruh situ. Makan berempat atau berlima, kambing 1/4. Kalau orangnya kaya separuh. Kalau kaya lagi utuh kambing. Karena biasa makan kambing utuh berdelapan, tidak boleh lebih. Kalau kita nambah sama saya nggak boleh, sana nggak boleh. Jadi suruh makan 8 orang, habis nggak kira-kira? Tidak mungkin habis. Jadi kambing di sini ada kepalanya, kakinya di depan 2, kakinya di belakang 2, kaki 4 itu dimakan 8 orang, tidak boleh nambah orangnya. Suruh makan. Kalau tidak habis, Syekh menyediakan styrofoam, wadah kotak putih itu lah ya, dari plastik itu, suruh bawa pulang, bawa ke keluargamu katanya. Jadi orang-orang Arab itu gitu. Kadang-kadang walimah mereka sudah ala orang Barat kadang-kadang, yaitu mengambil sendiri prasmanan ya, prasmanan. Tapi orang Arab hebatnya, walaupun ala orang Barat, mereka tetap makan dengan duduk, tidak standing standing party, bukan itu, atau bukan lagi makan disisakan banyak, ngambil sana, ngambil sini, ngambil situ, kemudian dibiarkan. Anak lihat sendiri, sering itu, syekh itu, di sini ada piring, ada sisa makanan, beliau langsung duduk di situ menghabiskan makanan orang. Antum jijik enggak antum? Mereka tidak jijik. Subhanallah. Ini diamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW oleh mereka. Makanya kita ini banyak berhutang budi dengan syekh-syekh dari Arab. Mereka lah yang mengenalkan kita sunnah. Dulunya kita tidak kenal sunnah, dulunya kita membenci sunnah. Mereka mengenalkan kepada sunnah. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada ikhwan-ikhwan, ini beliau adalah bagian bersih-bersih. Jadi bersih-bersih makanannya temannya sisanya dimakan, minum sisa ustadznya, ini ada teh sisa ustadz diminum. Ini sunnah ini. Tapi tidak boleh diyakini ada berkah ya. Ini barokah sisa ustadz ini, tidak. Kalau jadi misalnya begini, ini ya. Air ini kalau Ustadz Yazid guru saya. Itu kalau minum tidak dihabiskan. Itu Ustadz Yazid kalau kenyang, itu dibuka agak lebar, dituang timbang di kamar mandi beliau. Tapi kalau beliau tidak kenyang, dibuka, diminum, dihabiskan oleh beliau. Anak praktekkan sekarang. Saya sering kalau misalnya ada minuman yang tidak habis, saya buka, saya minum, saya habiskan. Alhamdulillah tidak sakit. Orang sekarang jijik tertular penyakit, tidak. Penyakit itu tidak ada yang menular. La adwa wala tiyarah, kata Nabi. Tidak ada penularan. Penyakit itu pindah dari satu orang ke orang lain. Yang menularkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa pergi sendiri penyakit itu. Yang membuat pergi dari satu orang ke orang lain siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus diyakini oleh seorang muslim. Terus terang ini di zaman pandemi ini, pandemi sudah berlalu ya. Kemarin itu banyak orang menentang sunnah. Sampai bekas istrinya, bekas suaminya, bekas anaknya tidak mau menghabiskannya. Takut tertular. Ya Allah ya Rabb, tidak akan tertular. Kalau Allah tidak menularkan penyakit itu, tidak akan tertular. Ana pengalaman ikhwan. Di masa pandemi saya punya paman, usianya sudah di atas 70 mau 80, sakit keras. Keluarganya tidak berani mendekat kepadanya. Alasannya apa? Tertular COVID. Ana sama ibu megang, kalau orang Jawa nyibini itu apa? Bukan mandi tapi apa? Menyeka itu apa maksudnya? Apa? Membersihkan dengan lap. Aduh, bahasa Indonesia tuh miskin loh. Bahasa Jawa banyak nyibini, pokoknya gitu. Ya pokoknya
Dibasuh, ya dibasuh lah. Dikompres. Ya pokoknya itulah ya. Iya, dikompres juga, dibersihkan badannya ya dengan kain, kasih air hangat gitu ya. Setelah itu kadang disabun, digantiin pakaian. Alhamdulillah ibu saya sudah di atas 60 mau 70 tidak tertular. Saya juga demikian. Alhamdulillah sehat walafiat. Malah banyak orang yang takut ketularan temannya itu, ya Allah yang kena. Semua itu takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kita muslim sudah diajari oleh guru-guru kita. Kadang-kadang kita lupa dengan ilmunya. Mohon maaf. Mana yang lebih benar? Sabda Nabi atau fatwanya dokter? Mana yang lebih benar? Qala Rasulullah SAW. Baru dokter kita ingat kalau tidak bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Sekarang antum punya bapak, punya ibu, antum biarkan sakit, tidak antum merawat. Padahal ke kamar mandi aja harus dituntun. Dolim gak itu? Dolim, sangat dolim. Dolim sekali. Padahal Uwais Al-Qarni itu doanya didengar di langit oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara apa? Birrul walidain. Al-ihsan ilal walidain. Dia sangat bakti kepada ibunya. Sampai para sahabat diminta kalau ketemu minta supaya dibacakan istighfar, dimohonkan ampun oleh Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Uwais Al-Qarni itu siapa? Sahabat atau bukan? Ya, sebagian ulama mengatakan tabi'in, sebagian ulama mengatakan mukhadram. Tapi bukan sahabat. Kalau sahabat harus berjumpa Nabi. Karena beliau ketika sampai di Madinah Nabi sudah wafat, sudah dikuburkan. Tapi beliau minimal tabi'in, naik sedikit mukhadram. Mukhadram itu adalah bukan tabi'in, bukan sahabat, tapi tengah-tengah. Bagaimana kok bisa masuk Islamnya di zaman Nabi tapi belum berjumpa? Itu namanya mukhadram. Baru tahu ya istilah ini. Tapi tabi'in ya jelas, tabi'in jelas. Ya, tabi'in jelas. Kalau tabi'in itu kan masuk Islamnya di zaman sahabat setelah wafatnya siapa? Nabi SAW, Rasulullah SAW. Seperti tabi'in seperti siapa? Atau Qatadah, Nafi, itu tabi'in ya. Kalau sahabat seperti Abu Hurairah dan seterusnya. Ya, mukhadram itu diantaranya Najasyi. Raja Najasyi itu juga mukhadram. Kemudian siapa? Uwais Al-Qarni juga mukhadram. Tapi kebanyakan ulama katakan tabi'in mesti benarnya, ya kan? Kalau sahabat bukan. Walaupun masuk Islamnya di zaman Nabi tapi belum sempat berjumpa dengan Nabi atau melihat Nabi, tidak bisa dikatakan sahabi, seorang sahabat. Ini yang bisa disampaikan. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih khususnya kepada pimpinan pesantren ini, Ustaz Ridwan LC, Bapak Teguh, dan juga teman-teman Pak Ibnu, Pak Badrimin, dan teman-teman yang lain yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk mengisi ini. Mohon maaf kalau agak panjang ya. Alhamdulillah setelah mulai terbit matahari antum sudah tidak ngantuk lagi. Berarti setannya itu banyak tadi ya. Subuh itu setannya banyak. Sampai yang jenggotnya lebar aja bangun subuh susah. Kenapa? Setannya terlalu banyak subuh itu. Karena supaya kita tidak dapat doa keberkahan Nabi itu tadi. Sekarang setelah kita bangun dapat keberkahan itu Masya Allah, nikmat para jemaah. Loh Ustaz kok tidak ngantuk? Iya saya baca kitab. Coba yang ceramah Ustaz Ridwan saya yang dengarkan. Saya pasti ngantuk juga. Setannya banyak, ya kan? Godaannya luar biasa pada subuh itu. Iya, demikian bisa disampaikan. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, nasrum minallah. Wabillahi at-taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Monggo silakan. Iya. Tadi Ustaz menyampaikan salah satu bukti nyata cinta kepada Allah adalah menghidupkan sunnah Rasulullah. Terkait dengan ayat hadis at-tahuru syatrul iman. Berarti ciri khas seorang mukmin itu bersih dan rapi di antaranya Ustaz ya. Yang menjadi fenomena kita, salah satu ciri muslim justru masjid, pesantren, kamar mandinya kumuh. Baik. Pertanyaan bagus. Ini pertanyaan sekaligus nasihat. At-tuhuru syatrul iman. At-tuhur itu apa? Bersuci itu separuh dari keimanan. Hadis yang berbunyi an-nadhafatu minal iman, hadisnya palsu, maudhu. Kebersihan itu adalah termasuk bagian dari keimanan, palsu. Jadi yang sahih adalah at-tuhuru, bukan at-tahur. At-tuhuru bersuci itu syatrul iman, separuh dari keimanan.
Kenapa? Karena yang separuh itu sholatnya. Jadi bersuci itu adalah separuh dari keimanan. Kenapa saya sampaikan begini, Afan? Di dalam Islam, kotor itu tidak dicela. Yang dicela itu najis. Jadi badan kita kalau ada najisnya tercela. Adapun badan kita kadang-kadang kotor karena debu, karena tanah liat, tidak dicela. Namun ini ada namunnya. Kerapian di dalam Islam ini adalah hal yang afdoliyah, yang afdol. Sebaiknya kita rapi. Antum boleh lihat sekarang, anak baru bangun tidur tak? Ini belum anak nggak ada rencana. Jadi apa yang dinasihatkan oleh beliau tidak saya rencanakan. Kita tidak ada janjian ya, nggak ada. Antum lihat kamar saya. Coba salah satu dilihat, moga dilihat kamar saya. Berantakan atau rapi itu? Ya, izin lihat itu. Rapi atau berantakan? Rapi. Itu ajaran Rasulullah SAW. Namun itu bukan sorry. Jadi dari hadis-hadis yang ada dikumpulkan bahwa Islam itu harus rapi, penampilannya rapi, ya, bersih. Walaupun tidak ada hadis secara khusus untuk itu. Maka nasihat ana ya kepada para santri, kepada siapapun itu ya, hendaknya kita menjaga kebersihan semampu kita. Dan kalau kita melihat ada sesuatu yang kotor, ya kita usahakan dibersihkan semampu kita. Mungkin boleh jadi pesantren kita kamar mandinya sudah lama, tapi kalau bersih orang itu masuk tidak jijik, ya kan? Walaupun kamar mandinya baru, kalau di dalam itu ada bungkus sampo, ada bungkusnya sabun, ada tisu, waduh, apalagi tisunya udah warnanya kuning atau coklat, jijik kita, langsung mau muntah masuk, ya enggak? Ya, ada kamar mandi itu masih lantai dari semen, belum keramik, tapi bersih. Kita masuk baunya tidak ada bau pesing. Subhanallah, kita senang masuk ke dalamnya. Nah, seperti itu dijaga. Jadi mari masing-masing kita menjaga ya. Apa barang-barang yang ada di sini, misalnya ikhwan-ikhwan mau giat relawan pagi ini, sebelum makan, setelah antum sudah mau pergi ke sana, itu tasnya dirapikan, tempat tidurnya dirapikan, bantalnya dirapikan, diusahakan demikian. Dan yang paling ini ya, saya dulu tahun berapa ya, sekitar tahun 1996, ana mengunjungi saudara yang ada di Cimahi. Saya punya tante dan om yang tinggal di Cimahi. Kebetulan adik kandung saya sekolahnya di Cimahi. Bahkan saya dapat hidayah sunnah itu dari adik kandung saya. Adik kandung saya itu ngaji waktu itu tahun 98, dakwah sunnah belum tersebar seperti sekarang. Dia ngaji di Persis di Bandung. Kemudian dikenalkan majalah salafinya Ustadz Ja'far Umar Thalib rahimahullah ta'ala, dibawa ke Jawa Timur. Katanya, Mas, sampean waca gini, sampean waca iki katanya. Waktu itu anak terus terang, anak itu dulunya masih begitulah. Saya 12 tahun di Pondok NU, makanya saya sering dipanggil Gus karena memang saya masih keturunan kiai. Kemudian saya itu sekolahnya di YIN, liberal. Dikasih itu saya baca itu bertentangan semuanya dengan apa yang saya pelajari dan saya amalkan. Tahun 96, 97 kisaran itu. 3 tahun saya berpikir, saya baca ulang majalah Salafi itu, masih saya simpan 4 majalah waktu itu dibawakan. Saya masih ingat 4 majalah. Saya baca, tahun 2000 saya dapat hidayah kepada sunnah. Tahun 2000 saya mendapatkan hidayah sunnah. Itu para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Dulu yang namanya pesantren itu kesannya apa? Kumuh. Anak 12 tahun di pesantren tradisional itu kumuh, sarung berantakan, ini itu. Begitu saya kunjungi pesantrennya Kiai Haji Abdullah Ibn Astiar, mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada sunnah, kepada beliau ya, hafizahullah ta'ala wa saddada khutahu. Saya kunjungi itu, saya masuk, saya keluar loh, sandal saya kok berubah posisinya, rapi. Sebelumnya mencetat, bahasa Jawanya mencetat itu berantakan, rapi. Di pesantren Agim itu setiap santri melihat sesuatu yang tidak rapi itu langsung dirapikan. Kemudian saya lupa apakah saya melihat sendiri atau diceritakan, itu ada orang buang sampah itu langsung sampahnya diambil, dimasukkan ke tong sampah sama orang itu. Subhanallah, rapi sandal itu. Nah, dibiasakan ya santri ya, dibiasakan. Sandal anak kalau posisinya tidak diinjak ikhwan masih rapi. Antum bisa lihat. Suami istri begini.
Sandal kalau suaminya di sini, istrinya begini, biasanya di rumah juga begitu orangnya. Pemiliknya juga begitu, sering tukaran dengan istrinya. Kalau rapi begini biasa dia itu harmonis dengan istrinya. Lo bener lah. Apa yang kita amalkan itu refleksi ya kawan, refleksi betul perwujudan, bener. Antum kalau rapi hidup antum itu berarti antum orang yang disiplin, menghargai waktu, menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kamar mandi antum biarkan, mohon maaf ya, tidak dirapikan, dibersihkan, itu cepat rusak kan? Cepat rusak. Kendaraan juga begitu, kena lempung itu, tanah liat, kena ini enggak dibersihkan, cepat rusak. Mari ya kita amalkan para santri ya, mohon jangan tersinggung dengan saya. Mulai nanti masuk masjid atau misalnya ke tempat makan, rapikan, sandal itu rapikan. Jangan langsung lari satunya sini, satunya sana. Ya, diinjak sini. Kemudian jangan biasakan menginjak sandal temannya dengan sandal kita. Kalau menginjak dengan kaki boleh. Tapi kalau menginjak dengan sandal jangan. Jangan dibiasakan begitu. Jadi ditata rapi. Jazakumullah khairan ya nasihatnya. Jadi mari kita tata. Jadi nanti para relawan ketika meninggalkan pesantren ini, tolong rapikan. Seperti kita datang masih rapikan. Senang orang itu. Ini alhamdulillah setelah anak pulang dari situ, anak praktekkan dengan para santri. Antum kalau ke pesantren kami, sandal itu rapi. Kalau ada tidak rapi, anak yang nata. Kalau sudah anak nata, santri langsung, semuanya ikut nawata, malu dia. Ustadznya nata, semuanya nata malu. Bangun tidur saya ajari untuk rapikan. Apa spraynya dirapikan, bantalnya dirapikan, gulingnya dirapikan. Begitu. Jadi kita disiplin, belajar disiplin. Mari ya. Nanti di rumah juga gitu. Ikhwan-ikhwan ya, pulang ke rumah nanti sandal dirapikan. Antum yang merapikan. Sandal istri rapikan, sandal anak-anak rapikan, sandal mertua dirapikan, sandal orang tua dirapikan. Nanti kasih tahu anak-anak. Ayo, nanti kalau pakai sandal dirapikan. Hidup kita penuh dengan kerapian insyaallah. Demikian ya insyaallah. Jazakumullah khairan. Ya. Kalau perlu nanti ayo siapa yang mau bersih-bersih kamar mandi sama saya, enggak apa-apa. Jangan dikira saya enggak mau ya. Betul ya nanti insyaallah. Ya habis ini bersih-bersih enggak apa-apa. Kalau tiap mandi anak. Iya nanti insyaallah sama anak yang masih kotor kita bersihkan berdua nanti insyaallah. Enggak usah segan gitu. Enggak apa-apa, hal biasa. Antum pergi kegiatan relawan anak bersih-bersih insyaallah nanti. Insyaallah ya. Baik. Demikian ya insyaallah. Saya kemarin biasanya saya itu nata, tapi saya takut menyinggung antum di sini. Jadi biasanya kalau saya sampai ke pesantren mana atau masjid mana itu saya tata yang rapi itu sandal itu. Tapi saya takut menyinggung. Alhamdulillah antum ingatkan ya, ini kita lakukan bersama-sama insyaallah. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya, sudah lapar ini semuanya. DU sudah matang belum? Oh ya, belum masak? Loh, antum belum masak. Aman ya. Udah, berarti tanya aja. Pertanyaan apa? Antum tanya apa? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Ada pertanyaan masih? Ada yang mengganjal dari apa yang saya sampaikan tadi muhadharahnya? Tidak ada ya? Insyaallah uhibbukum fillah. Ana cinta karena Allah kepada antum sekalian ya insyaallah. Apa jawabannya kalau saya mengatakan uhibbukum fillah? Ahabbakallah kama ahbabtani fi, atau ahabbakallah kama ahbabtana fi. Baik. Barakallahu fikum. Demikian bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.